Apa yang membedakan badan gue yang kayak gini dibandingkan dengan badan gue yang kayak gini? Ada yang bisa nebak? Ya, betul. Yaitu adalah six pack abs-nya. Six pack abs itu adalah tanda bahwa kita itu punya kedisiplinan yang tinggi. Dan level dedikasinya itu nggak seperti orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena semua orang bisa ke tempat gym, ya bisa angkat beban. Tapi nggak semua orang punya six pack abs itu. Yang pastinya ngebikin kita jadi jauh lebih menarik, terutama buat lawan jenis. Muka kita bakalan jadi menarik karena nggak ada lagi lemak-lemak yang berlebihan itu yang nggak penting. Dan pastinya kita akan jadi jauh lebih sehat dan juga bugar. Nah, di video kali ini gue bakalan sharing gimana caranya kita bisa menuju ke kadar lemak 15% kayak gini atau di bawahnya, dan kita bisa memperlihatkan otot perut kita dengan metode yang paling cepat. Nah, jadi gimana sih cara tercepatnya? Nah, anggaplah kita misalnya di kadar lemak 30% gini ya, kayak gue ya. Kita pengen dengan paling cepat, dengan kurang dari 3 bulan, menuju ke kadar lemak 15% kayak gini. Gimana sih caranya? Gue bakalan bagi jadi 7 cara. Tapi sebelumnya, teman-teman harus pahami, kalau mau turun kadar lemak yang cepat, kita harus menyerang dari 2 sisi. Bahkan 3 sisi kalau bisa. Atau semua sisi. Tapi di sini kali ini 3 sisi. Yaitu apa? Yaitu dari dietnya, pola makannya, dari pola latihannya, dan juga dari tidurnya. Nah, jadi cara yang paling pertama, kita bakalan menyerang dari pola makannya. Gimana cara kita maksimalin banget pola makan yang terbaik, yang paling cepet, yang bikin kita turun kadar lemak. Cara yang paling pertama, yaitu kita wajib untuk stop mengkonsumsi minuman-minuman manis atau makanan-makanan manis, karena itu tidak ada gunanya. Kalau lu masih berpikir lu butuh yang manis-manis untuk badan bagus, badan yang langka kayak gini, yang nggak semua orang tuh punya kayak gini, lu mending skip video ini, lu matiin YouTube lu, ya, lu nonton mukbang aja mendingan daripada nonton video ini. Karena di video kali ini, ya, kita tuh wajib untuk stop mengkonsumsi yang manis-manis di keseharian kita. Cheating boleh, cheating tuh istirahat dari diet boleh, tapi itu maksimal sebulan sekali. Oke, dan gue saranin mendingan gak usah. Kalaupun mau manis, kita ganti aja sama minuman yang gak ada kalorinya, yaitu misalnya stevia. Jadi itu kita wajib dulu stop tuh. Minuman-minuman manis kita ganti dengan air putih atau misalnya sparkling water ya, yang dingin. Nah, kalau gue pribadi biasanya kalau gue pertama kali itu ya yang mukanya hancur kayak gini, mau stop gula, caranya gue kalau mau lagi craving itu gue pakein stevia, minumannya itu, ya biar agak manis. Atau misalnya gue minum whey protein. Tapi whey protein biasanya gue cari yang gulanya paling sedikit. Tapi kalau gulanya paling sedikit, biasanya pemanis buatannya banyak. Sehingga apa? Sehingga nimbulin masalah di pencernaan gue. Jadi gue nggak sering-sering tuh minum whey protein. Karena apa? Karena biar manis juga, biar tetap manis rasanya. Karena kan berkompetisi tuh ya sama susu-susu lain. Ya. Jadi yang paling pertama kita stop dulu tuh yang manis-manis. Termasuk dari buah-buahan. Ya buat teman-teman nih ya, ada yang komen di sini kan, "Bang, gue udah makan banyak-banyak buah. Kenapa gue malah tak beratnya atau malah nambah berat badan?" Karena apa? Karena di buah-buahan itu manis banget. Di pisang contohnya, itu semuanya gula, karbohidratnya tinggi. Ya, itu mulai di stop dulu. Semua yang manis-manis di stop dulu. Kalau mau cepat progresnya di bawah 3 bulan. Itu yang paling pertama caranya dari segi makanan. Nah, yang kedua yaitu kita wajib untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita. Berapa, Bang? Yaitu 2,5 gram dikalikan dengan berat ideal kita. Kalau misalnya teman-teman masih lapar, teman-teman jangan malah makan karbo atau misalnya energi-energi lain yang akan tersimpan jadi lemak kalau teman-teman bukan atlet. Di sini nih fokusnya, ya video gue ini, gue bikin bukan buat pro bodybuilder, binaraga yang profesional. Bukan. Gue bikin ke orang-orang yang sama kayak gue. Gue ini kerjanya di depan laptop. Sehingga apa? Sehingga gue nggak bisa tuh makan karbo-karbo yang akhirnya gue butuh waktu nih untuk bakar kalori karbo itu. Gue nggak punya waktu untuk itu. Tapi gue pengen badannya bagus. Six pack abs kayak gini. Gimana caranya? Ya gue penuhin banget nih kebutuhan protein gue sehingga gue bakalan kenyang. Kalau gue kenyang misalnya dengan protein beserta lemak hewaninya, gue nggak bakal tuh ya nyemil-nyemil karbo lagi, mendapatkan energi berlebihan sehingga gue bisa menjaga kalori gue itu tetap rendah, tetap bisa defisit tapi tidak terlalu rendah. Kalau misalnya kita makan protein doang tuh ya, itu kita bakalan lemes. Makanya gue nggak menyarankan makan dada ayam, kita pilihnya tuh paha ayam filet atau misalnya sapi, jangan yang no fat atau yang tanpa lemak, itu udah lebih mahal, terus lemaknya nggak ada, ntar kita malah lemes. Kita nggak bisa produksi hormon testosteron karena hormon testosteron itu asalnya dari kolesterol, dari lemak itu. Jadi kita wajib konsumsi lemaknya juga. Tapi yang kita stop atau kita kurangin dulu yaitu karbohidratnya. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan konsumsi protein. Nah, kalau misalnya kita naikin konsumsi protein, teman-teman bisa lihat di layar ya. Protein itu efek termogeniknya itu paling tinggi. Artinya apa, Bang? Artinya kita bakalan menggunakan energi lebih dari tubuh kita sendiri ini. Kita bakalan pakai untuk mencerna protein itu sebagai kulit kita, rambut kita, otot kita, tulang kita ya. Untuk segala macam hal. Makanya tubuh kita ini butuh energi untuk
memproses dan menyerap protein itu. Beda halnya sama karbohidrat ataupun lemak. Tubuh kita nggak butuh tuh energi yang banyak untuk mencerna karbohidrat dan lemak itu. Nah, itu yang kedua. Kita wajib memenuhi kebutuhan protein kita setiap hari, setiap makanan. Minimal 50-100 gram sekali makan proteinnya. Nah, cara menghitung kebutuhan proteinnya, yaitu contoh misal gua, pada saat kadar lemak 30% ini 85 kilo, gua mau turun ke 64 kilo nih, yang ideal, yang ada abs-nya, six pack-nya. Itu gua kaliin tuh, 2,5 gram dikaliin sama 64 kilo, bukan sama berat yang saat gua gendut. Nanti duit gua habis, nggak cukup duit gua. Kalaupun cukup, gua bakalan muntah, nggak sanggup makan segitu banyak protein. Jadi, dikaliin aja dengan berat ideal, itu minimalnya. Kalau bisa lebih, itu lebih bagus. Kita tidak akan kelebihan protein. Tenang aja, badan kita tuh pinter kok. Tuhan udah nge-build badan kita ini ya, udah pinter banget. Jadi kita nggak perlu takut. Kecuali kita kalau makan proteinnya pakai saus, pakai bumbu manis, pakai karbohidrat, baru kita bisa kelebihan tuh. Terutama kelebihan dari karbohidratnya, karena karbohidrat tuh bakalan naikin nafsu makan kita. Terutama bumbu-bumbu manis. Makanya kita wajib juga pakai garam aja bumbunya, biar kita nggak lemes. Nah, yang ketiga, masih di pola makan ya. Kita wajib untuk mengurangi energi tambahan dari mana? Dari karbohidrat. Jadi semua junk food yang ada di Indomaret, Alfamart, itu semuanya karbohidrat. Misalnya teman-teman nih, gua nih ke Indomaret, ke Alfamart, itu semuanya itu makanan-makanan orang normal, orang buncit. Orang kadar lemak 30% ke atas. Mereka tuh jualan di situ. Tujuannya untuk apa? Untuk cuan. Oke? Bukan ngebikin lu badannya kayak badan-badan Hollywood, punya six pack, badannya keren. Bukan sama sekali. Sehingga apa? Kalau kita ke Indomaret atau Alfamart, kita beli minum doang di situ ya. Jangan beli apa-apa di situ. Oke? Kalau lu mau progresnya cepat banget. Jadi kita kurangin karbohidratnya 20-50 gram aja per hari. Semakin sedikit karbohidratnya dan kita ganti jadi protein dan lemak, kita bakalan semakin cepat tuh ya penurunan kadar lemaknya. Karena kita bakalan defisitnya bisa lebih banyak lagi. Oke, kalori defisitnya, pengeluaran energinya di tubuh kita sendiri ini lebih banyak. Itu yang ketiga. Kita wajib untuk mengurangi karbohidrat olahan, terutama tuh karbohidrat dari tepung, mie, roti, itu udah nggak ada lagi. Nah, selanjutnya nih yang keempat ya, kita juga wajib menyerang dari segi apa nih? Dari segi latihannya, program latihan yang bagus, yang maksimal banget. Untuk apa? Bukan untuk ngangkat paling berat. Kita nggak mau kompetisi powerlifter di sini ya. Kita nggak mau apa? Mau juara siapa yang paling berat. Itu mah lu harus gendut dulu, harus lu gede dulu badan lu. Beda ya kalau powerlifter, kita mah justru harus naikin berat badan. Kita harus overweight dulu, baru kita bisa apa? Juara di bidang powerlifting itu. Tapi kalau kita mau apa? Mau memaksimalkan penurunan kadar lemak, kita beda program latihannya apa ya. Jadi apa yang keempat? Yang keempat yaitu program latihan kita itu wajib untuk jalan kaki sebanyak mungkin. Lu misalnya lu pengangguran akut dah lu, oke? Tapi duit lu banyak, lu bisa jalan kaki tuh. Ya, lu keluar negeri, lu jalan-jalan tuh, lu mau ke Hong Kong mau lu kemana, ke Amerika kemana? Minimal langkah kaki kita ya itu 10.000 sampai 20.000 langkah. Kalau gue biasa kalau lagi di Hong Kong tuh ya kemarin itu sampai 21.000 tuh. Apa efeknya? Efek dari jalan kaki itu, kita bakalan sebagian besar menggunakan lemak sebagai sumber energi. Kita tidak akan menggunakan otot sama sekali. Oke? Karena apa? Karena detak jantung kita itu tidak melebihi dari 80% dari maksimal detak jantung. Oke, contoh nih misalnya nih, umur lu misalnya 40, kurangin aja 220. Itu berapa tuh? Dapat hasilnya. Nah, dikaliin 80% tuh ya. Nah, jadi 80% tuh maksimal detak jantung kita. Nah, itu kira-kira 140-an beats per minute. Nah, kalau jalan kaki kita nggak akan melebihi dari 140. Sehingga kita sebagian besar bakalan pakai lemak. Oke? Jadi jalanlah sebanyak mungkin. Kalau lari, kita bakalan naikin heart rate-nya di atas 80%. Jadi kita pakai gula, bukan pakai lemak sebagian besar. Jadi lemaknya ya segitu-segitu aja. Tidak seefektif jalan kaki. Kecuali lu udah ahli banget, lu udah jago banget, lu bisa mengkondisikan lari di keadaan fat burning zone gitu ya, di zona 2 pembakaran lemak, lu hebat. Nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan orang, terutama buat pemula atau buat gua pribadi ya, supaya kita nggak cedera juga kakinya, mending kita jalan kaki aja. Nah, yang kelima nih ya, jangan lupa juga nih ya, kalau kita mau ke kadar lemak 15% gini, kita nggak mau cungkring. Ntar kita dikatain, makan bang! Dikatain bocil, karena badan kita tidak aspirasional. Asik, apaan tuh artinya? Nggak menginspirasi badannya. Jadi gimana solusinya yang kelima? Pada saat kita menurunkan kadar lemak, supaya lebih cepat lagi nih penurunannya, kita wajib untuk latihan beban. Yang pertama, kenapa alasannya? Supaya kita bisa menaikkan ya, BMR, Basal Metabolic Rate, tubuh kita sendiri. Jadi anggaplah si Putra A ini ya, si orang ini dia nggak pernah nge-gym, BMR-nya cuma 1000. Putra B ini, karena dia rajin nge-gym, BMR-nya naik jadi 1200. Karena massa otot itu, untuk bertahan di tubuh, ototnya butuh energi. Sehingga apa perbedaan dari Putra A yang nggak nge-gym cuman jalan kaki doang sama Putra B ini yang jalan kaki dan juga latihan beban? Perbedaannya itu badannya akan berubah menjadi mesin pembakar lemak karena ototnya banyak banget. Defisitnya lebih banyak. Apalagi kalau setiap jalannya juga membakar kalori lebih banyak karena ada berat otot di sana. Oke? Itu bedanya. Jadi kita wajib untuk latihan beban. Nah, gimana latihan bebannya? Nah, sebenarnya kalau dari latihan beban, gue udah bikinin video lengkap pola latihan di sini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini juga view-nya udah lumayan gede. Di situ teman-teman bisa belajar, terutama buat
buat pemula. Latihannya dari bahu, dada, punggung, semuanya lengkap. Nah, cara yang keenam, yaitu kita wajib untuk menjaga tidur kita. Karena kalau misalnya kita mau turun kadar lemak, apa sih hormon yang paling penting? Coba gua tunggu dah. Kira-kira apa menurut teman-teman? Bukan hormon insulin atau bukan hormon yang lain ya. Tapi apa? Tapi hormon yang sering disuntikin sama binaraga profesional ya. Supaya ototnya itu melebihi dari otot yang alami. Yaitu apa hormonnya? Yaitu hormon testosteron. Kalau kita yang alami ini, yang tanpa suntik-suntik itu, kita mau testosteronnya itu tinggi setiap harinya. Gimana caranya? Caranya dengan tidur yang cukup, 7-8 jam. Ada di studi ini, ya ini studi bagus banget. Dia memaksakan anak-anak muda, di mana anak-anak muda itu testosteronnya lagi tinggi-tingginya, tapi dipaksa tidur selama 5 jam dalam seminggu. Hasilnya apa? Terjadi penurunan testosteron sebanyak 15%. Dan itu sama dengan testosteronnya menua. Seperti orang yang menua 10-15 tahun. Jadi kita mau jaga tuh testosteron, supaya kita bisa bakar lemaknya dan bentuk ototnya maksimal setiap harinya. Nah yang terakhir nih ya, ini bonus tip. Cara yang terakhir. Buat teman-teman yang punya kebiasaan minum alkohol, kita wajib untuk stop dulu alkohol. Kenapa? Karena alkoholnya bukan disimpan di otot ya. Kalori alkohol itu langsung disimpan di mana? Di lemak di hati kita, di sekitaran organ hati. Yang menjadi apa? Lemak visceral yang ngebikin perut kita tuh buncit dan membuat pembakaran lemak itu jadi ke-delay. Kenapa ke-delay? Karena dia harus bakar alkohol dulu sebagai energi, Pak. Belum lagi misalnya minum minuman beralkohol itu ada gulanya lagi, Pak ya. Dia harus bakar gula dulu, bakar alkoholnya dulu, baru kita bisa bakar lemak di perut kita. Jadi yang terakhir, kita wajib untuk stop minum minuman beralkohol. Kalau kita lagi bergaul, pilihlah lingkungan kita. Pilihlah lingkungan yang mendukung kita. Kalau misalnya udah nggak mendukung lagi, udah lu nggak usah buang-buang waktu, langsung tinggalin aja, langsung ganti dengan lingkungan yang ngebikin kita semakin maju dan semakin berkembang. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua, biar kayak klien gua ini ya, selama 5 minggu berhasil turun sebanyak 11 kg dan abs-nya udah mulai kelihatan, ataupun kalau misalnya teman-teman yang ngerasa udah berumur 40, 50, 60 dan mikir kayaknya nggak bisa nih ngecilin lemak perut atau ngeliatin six pack abs-nya. Nah, itu benar-benar salah ya. Mau berapapun umurnya, kita tetap bisa bentuk six pack abs. Kayak misalnya klien gue yang ini, gue bantuin gue coaching ya, lingkar perutnya turun sebanyak 28 cm dan beratnya turun 14 kg. Dan sekarang otot perutnya udah mulai kelihatan. Nah, kalau teman-teman mau di coaching langsung dari gue, teman-teman langsung daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bikinin program diet, menu makanannya apa aja, bahan-bahan makanannya tuh beli di mana, termasuk link-link pembelian, dan juga program latihan yang paling cepet yang bakalan nganterin kita ke kadar lemak 15%. Mau kadar lemak lu dari 40% lah, 30%, 20%, kita bakalan bisa dengan cepat ya, kurang dari 6 bulan untuk mencapai ke kadar lemak itu. Kadar lemak di mana kita bisa memperlihatkan otot perut kita. Oke, jadi segitu aja video dari gue. Semoga video ini membantu ya dan memberikan gambaran nih ke teman-teman yang pengen cepet-cepet nih ya kan, nggak mau buang-buang waktu untuk punya badan yang bagus dan pastinya cewek-cewek pada basah, pada gila. Segitu aja video dari gue. See you next video, bye-bye.